Audio Jungle. Sayyidina Ali Zainal Abidin alaihi ridwanallah, kurang apa ibadahnya sampai Nabi kasih julukan Zainal Abidin. Sebelum lahir udah diceritain Nabi. Kata Nabi Muhammad waktu ngelihat Husain main-main, Nabi lagi sama Jabir bin Abdullah. Kata Nabi, ya Jabir, unduru ila ibni Husain, liatin tuh cucu saya Husain. Lebih ke Rasul. Husain tuh waktu Nabi Muhammad meninggal usianya 7 tahun. Jadi ya ini mungkin kejadiannya kayak masih 4-5 tahunan, main-main depan masjid. Nanti nih anak saya nih Husain nih, kata Nabi Muhammad, akan melahirkan seorang anak namanya Ali. Ali ini anaknya Husain, idza jaa yaumal qiyamah nada munadin. Kalau datang hari kiamat akan ada panggilan. Liyakum Zainal Abidin, silahkan berdiri sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik ahli ibadah kepada Allah, orang ibadahnya paling top, juara ibadah, hendaklah berdiri. Kata Nabi Muhammad, yang akan berdiri adalah Ali anakku Husain ini. Nabi masih cerita lagi sama Sayyidina Jabir, ini memandang dengan kenabian, memandang mukjizat. Mukjizat pandangannya tajam teman-teman saudara sekalian, sampai ke ratusan tahun bahkan ribuan tahun sudahnya. Nabi Muhammad bilang, nanti anakku Ali itu akan melahirkan anak namanya kayak namaku. Kalau kamu sampai umurmu padanya, sampaikan salamku padanya. Saudara sekalian saya muliakan, Sayyidina Husain lahir anak laki-laki kasih nama Ali. Karena dikasih tahu sama Sayyidina Jabir, hadisnya Nabi Muhammad itu, Sayyidina Husain kasih nama anaknya Ali. Lahir anak berikutnya lagi, laki-laki lagi. Sayyidina Husain pikir jangan-jangan yang ini, kasih nama Ali lagi. Lahir lagi berikutnya, anak laki-laki lagi. Lah jangan-jangan yang ini nih. Jadi Sayyidina Husain punya 3 Ali. Kasih nama 3-tiganya Ali. Buat ngebedain sama Sayyidina Husain, dikasih beda, Ali gede, Ali sedang, Ali bungsu. Ali akbar, Ali awsat, Ali asghar. Waktu kejadian Karbala, sebagaimana yang kita tahu, pembantaian keluarga baginda kita Nabi besar Muhammad, tahu peperangan yang dialami oleh keluarga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali Zainal Abidin satu-satunya dari 3 Ali yang tersisa. Beliau kemudian hidup tinggal di Madinah sampai kemudian keadaan Madinah tidak menjadi aman, mereka pun dibawa atau dihijrah ke Mesir, hingga sekarang makam beliau ada di Mesir sana itu ya. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini Sayyidina Ali Zainal Abidin tiap malam punya sholat sunnah 1000 rakaat. Udah, kamu gak usah mau nyaing-nyaingin ibadahnya mereka-mereka yang modelannya kalau terawih ngitungin rakaat mulu, nyari yang rakaatnya paling sedikit. Udah, kita bukan termasuk di antara mereka. Lasna minhum, kita nggak masuk nih urusan ibadah-ibadah hebat-hebat ini teman-teman. Bukan hanya sholat, tapi sedekah. Sedekahnya nggak main-main, sedekah rahasia. Antu'ti yaminuk wala ya'rifuka shimaluk. Tangan kananmu memberi, tangan kirimu nggak tahu. Dan dari rahasianya sedekahnya Ali Zainal Abidin, sampai yang dikasih aja nggak tahu siapa yang ngasih. Banyaknya pemberian beliau sampai bikin orang di Madinah, semasa hidupnya beliau di Madinah nggak ada pengemis. Ini dermawannya orang kayak apa, sampai bikin orang sekampung nggak ada yang jadi pengemis.
Sampai ketika meninggalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin baru muncul banyak pengemis. Orang-orang pada heran. Begitu dimintain gitu kan, loh kamu pengemis? Iya. Miskin dari kapan? Dari lama. Kok dulu-dulu nggak pernah ngemis? Iya, kita miskinnya dari lama. Tapi dulu-dulu tiap merencanakan ngemis besok hari, malam harinya kami mendapati bahan makanan terletak di depan pintu rumah kami beserta uang dan seterusnya, cukup untuk membiayai kehidupan kami sebulan, dan tidak habis yang itu melainkan datang lagi yang berikutnya, terus seperti itu tanpa kami tahu siapa yang memberi selama ini. Sampai wafatnya Ali Zainal Abidin, barulah pemberian tersebut terputus, taulah kami siapa yang selama ini memberi kepada kami. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, waktu beliau meninggal dunia, itu yang mandiin jenazah kaget-kaget karena belakang punggung beliau itu kapalan, teman-teman. Kulit yang mengeras di belakang punggungnya. Ditanyain kepada khadimnya, kepada pelayannya, abadnya. Dia bilang, ini kenapa kok bisa kapalan kayak begini nih punggungnya? Dia bilang, iya nih tuan kami ini, kalau malam sukaannya bawa barang berat, bawa gandum berpuluh-puluh kilo. Lah kenapa kamu nggak tolong bawain? Udah, saya selalu aja bilang padanya, Tuan biarkan saya yang membawanya untukmu, mau ditaruh di mana nih Tuan? Mari saya angkatkan. Beliau selalu menolak dengan mengatakan, ama tahmil wizri yaumal qiyamah. Bukankah kamu tidak bisa menanggungkan dosaku di akhirat nanti? Biarkanlah aku membawanya di sini. Hati penuh kehusyuan, sedekah, sholat yang luar biasa, ibadah benar-benar yang seperti kata Nabi Muhammad, Zainal Abidin, seindah-indah, setinggi-tinggi, semulia-mulia ahli ibadah, juaranya ibadah. Tapi tiap kali ziarah ke makam Nabi, beliau bilang begini nih, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu. Wahai junjunganku, wahai kekasih Allah, dari tawaduknya beliau bahkan gak bilang ya jadi. Beliau bahkan gak bilang wahai kakekku. Beliau merasa tidak pantas menjadi cucu Nabi Muhammad. Beliau merasa tidak pantas jadi cucu Nabi Muhammad. Maka beliau memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Ya Sayyidi ya Rasulullah. Wahai bagindaku, wahai kekasih Allah. Wahai junjunganku, wahai kekasih Allah. Wahai utusan Allah. Khud biyadi, ambillah uluran tanganku. Tolong selamatkan aku. Famalihilah, saya tidak punya jalan keluar. Saya tidak punya pintu penyelamat. Saya tidak punya pegangan untuk menghadap Allah. Ghaira hubbin fika
la yuddakharu, selain cinta padamu wahai Tuhan yang aku tabung hari demi hari. Selain cinta padamu wahai Tuhan yang aku timbun waktu demi waktu. Jika bahkan buat Ali Zainal Abidin, Nabi Muhammad adalah harapannya, satu-satunya pintu baginya. Lantas bagaimana pula dengan kita? Ibadah gak jelas, nata hati jatuh bangun, buat sekedar menghilangkan suudzon dari dalam hati susah setengah mati. Pengen bisa nyayangin setiap orang dengan hati kita nggak punya kebencian, susah setengah mati. Ini yang kayak saya, yang kayak kita nih, memang benar-benar pintu kita yang kita harapkan satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Kalau Ali Zainal Abidin mengatakan seperti itu adalah dari ketawaduan. Kalau saya, kita semua kalau bilang bahwa Nabi Muhammad satu-satunya pintu bagi kita, satu-satunya harapan andalan kita, ini namanya bukan tawadhu tapi tahu diri. Kenali dirimu, tauin dirimu. Kita nggak bisa nyampe kepada Allah. Kita nggak bisa selamat di akhirat. Kita nggak bisa pantas jadi orang yang diridhoi Allah andai tidak karena baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka jangan mau jauh-jauh dari pintu. Jangan berhenti mengetuk-ngetuk pintunya. Kita harus selamat teman-teman. Karena kita nggak bakalan kuat kalau nggak selamat teman-teman. Kita mesti berhasil jadi hamba yang diridhoi Allah teman-teman. Nggak bakalan sanggup kita kalau dibiarkan tercecer di neraka. Gak bakalan sanggup kita kalau dibiarkan di akhirat nanti gak masuk dalam rombongan Nabi Muhammad. Gak bakal sanggup kita kalau di akhirat nanti Allah jadikan kita termasuk di antara mereka yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa-dosa dan keadaan kita memantaskan kita untuk itu, bukan?